Iya, jalan. Bukan ekonomi Akuntansi. masyarakat. Pembelaan. Masih tahu. Si anjing ini kan katanya. Bener anjing. Si anjing. Welcome back again to Persib Podcast. Dan yang paling sangat menegangkan buat saya itu setiap pertandingan lawan Persija. Wah itu benar. Saya itu turun kiloan tilu kilo turun. Ditimbang tak turun 3 kilo. Wah. Sate itu teh, sate langganan aja. Gak benar itu jadi apa? Karena apa? Atensi yang menjadi bukan atensi apa ya maksudnya pusat perhatian sebenarnya. Yang jadi pusat perhatian bukan cuma bobotoh, bukan cuma liga, tapi pemerintah daerah, kepolisian, sampai biasanya Polres yang pengurusan perizinan ini lewat Polda. Langsung di take over sama Polda, dikumpulin semua ini seolah-olah mau ada sesuatu gitu. Ya salah satunya lawan Persija ya. Mungkin semua tahu lah ini bukan rahasia ya. Dan itu memang jadi unik. Lawan Persija itu unik. Jadi melibatkan semua elemen, melibatkan semua masyarakat ya. Hajat besar dong. Jadi hajat besar. Orang lain menikmati tapi saya turun 3 kilo. Tapi atau naiknya udah gembul. Oh namanya. Kamu benar. Nah itu jadi yang menegangkan ya itu. Jadi lawan-lawan nggak maksudnya. Tapi kalau misal buat saya semua pertandingan itu sama. Semua pertandingan Persib lawan siapapun itu sama. Cuman kalau nilai tegangnya kalau 1 dari 10, yang lain mah mungkin 5 sampai 8, 5 sampai 7. Kalau lawan Persija bisa sampai 8,5 lah. Itu nilai apanya? Nilai benar-benar ketegangannya. Konsentrasi, menguras. Iya, ada rasa takut juga, takut ada apa-apa, tapi saya suka Banyak kekhawatiran dong ya. Iya, khawatirnya paling khawatir apa? Takut pertandingan nggak jadi, saya tuh takut pertandingan tiba-tiba dibatalkan karena sesuatunya. Itu kalau udah jalan mas saya oke lah. Maksudnya jalanin aja, maksudnya udah plong ya kalau gitu. Cuman kan saya tuh masih nunggu H-2, H-3 karena perizinan itu dikeluarkan kan memang kita ajuin misalkan H-7 kita harus udah ngajuin. Itu aturannya ya, minimal H-7. Makanya kalau sekarang kan kita kasih jadwal nih Pak, nanti kalau ada perkara perubahan, nah itu mah dikasih pasti ada pemberitahuan sebelum berikutnya. Nah untuk pertandingan tertentu itu takutnya tiba-tiba yang pasti yang disalahin pan-pan terbecus ngurus. Nah itu yang kita khawatir ternyata. Nah izin itu kan biasanya H-1 baru keluar, H-1. Karena apa? Saya tuh paling lega kalau sudah ada rapat Renpam, rencana pengamanan. Nah, H- berapa itu? Biasanya H-3. Kalau lawan Persija, can aya wae. Gila-gila. Akhirnya pernah lawan Persija itu rapatnya besoknya mau pertandingan baru. Tapi alhamdulillah, ya itulah kalau ada kejadian-kejadian itu bukan kuasa kita ya. Mungkin Om Bram juga kayak tadi kan merasakan tegang itu kalau misalnya apalagi sebelum melawan Persija takut nggak jadi. Mungkin Om Bram juga merasakan perasaan bobotoh yang benar-benar mengharapkan pertandingan itu tapi banget itu. Jadi, gitu. Iya, wah, itu balik. Udah pastilah kalau nonton. Malah kan kita udah berupaya, ada beberapa pertandingan juga yang sempat batal. Nah, sebenarnya lawan Persija itu kan unik. Itu kan bicara Persija ya, karena yang paling dominan ya, nilainya paling tinggi mungkin antara semua. Lawan Persija itu ada beberapa pertandingan yang tegugur angin. Apa artinya tegugur angin? Jadi nggak ada ceritanya tapi tiba-tiba harus tanpa penonton, nggak ada alasan dari liga. Tegugur angin. Jadi pertandingan bukan sanksi dari liga. Nggak ada kejadian istimewa maksudnya di kota Bandung lah terutama. Tapi pertandingan tiba-tiba tanpa penonton. Ada beberapa kali kan? Ada 2 kali deh, seingat saya ada 2 kali. Yang satu mah memang usiran, tapi yang 2 lagi itu memang karena kondisi alasannya, alasannya mungkin masuk akal sih ya. Kan
yang ngasih izin siapa. Mereka punya data-data yang apa? Sudut pandang lah. Iya, terus dari datanya mungkin data di lapangannya seperti ini. Oke, nggak apa-apa. Akhirnya nggak ada kejadian apa, tapi pertandingan tanpa penonton. Sebenarnya itu kan secara bisnis, secara penyelenggaraan rugi gitu ya kan. Sejelek-jeleknya penyelenggaraan pertandingan sepak bola itu tanpa penonton gitu. Jadi ini mah aduh, ya kalau kecuali memang ada kejadian, nah ini mah nggak ada apa-apa. Seperti kemarin ya kita menghadapi pandemi gitu kan. Nah itu mah Tidak ya. ada penonton, jadi kita Ya. memang harus diharuskan gitu ya. Force major ya. Tapi yang penting mungkin pertandingan bisa digelar lah ya. Pertandingan digelar, tapi kan bobotoh ya, Gus berharap itu mau big Maksudnya itu match. yang ditunggu-tunggu gitu. Iya. Kan. Terus ngobrol dan kalender tak aing kudu datang. Gitu. Langsung nonton di stadion. Sampai ya, Soalnya kan banyak yang ya kayak teman-teman juga kan, misalnya kayak Om Bram tadi pas injury time ya dikasih taunya tiba-tiba nggak boleh ada penonton. Apa kan banyak teman-teman yang di luar kota yang bisa udah udah siap-siap mesen rental mobil. ya itu banyak banget, itu banyak banget. Seperti itu kan. Kan sangat berharap nih. Biasanya kan kalau ya kita nggak milah-milah ya. Ada orang yang milih-milih, nggak milah-milah supporter. Tapi kan orang ada yang milih pertandingan. Sama lah kayak kita nonton film. Betul. Orang yang nonton film iya mah mau di skip yang ini. Nah untuk lawan Persija mungkin kapasitas stadion 40.000, peminatnya bisa 200.000. Nah, kemana yang sisa ini seperti itu? Kita harus Seperti lawan Persija yang terakhir itu ya Om ya di GBLA penonton sampai tim pun nggak bisa tim pun nggak bisa masuk gitu kan. Terjebak di tol ya. Nggak ada tol. Ada. Nggak ada. Suten. Jadi saya di GBLA kan kebetulan saya ada di dalam bisnya. Oh, Ini tugas. Masuk ke mulut ya gitu. Mulut harimau. Bukan mulut apa GBLA. Mulut harimau. Ya. Masuk ke mulut GBLA. Buaya. Masuk ke mulut GBLA itu dia udah macet gitu, si parkiran mobil udah sampai meluber. Nah pas memang di dalam stadion juga udah full gitu. Ini di GBLA, GBK, GBLA. Oh ya itu mah yang terakhir berarti. Yang terakhir kita main di GBLA itu sampai si tim jalan kaki dari ujung pulau ya ujung jalan GBLA yang pas belokan itu loh. Bisnya udah masih gerak. Ujung tanduk mungkin. Iya, jalan kaki dari situ dia sakit. Iya. Kata Om Bram tadi yang tiketnya cuma 40.000 yang dicetak, tapi yang minat 200.000 dari itu memang benar kejadian. Memang di luar lebih penuh daripada di dalam. Emang itu. Kelihatan jalan aku mah. Iya, jalan. Lempar. Di tengah-tengah Boboto berarti ya. Iya, ada fotonya. Monyol itu mah. Lihat ada fotonya Di tengah sawah. yang waktu zaman itu Memecah. 2018. Mungkin saya bisa ini ya nyambung ke pengalaman Bung Rifan. Bung Rifan. Nah waktu itu memang kejadian yang terakhir ya itu ya. Kita menggelar di GBLA kejadian lawan Persija. Memang saya biasanya berangkat biasanya dari sini atau dari rumah itu jam 10 pagi. Paling lama ke sana itu 1 jam. Jam 10 saya itu terjebak di mulut gawang. Di mulut jalan bypass kali ya itu ya. Lewat mana? Abimah lewat mana? Lewat jalan, Pak. Itu mah lewat tol ya. Ini tutup. Tol. Sekarang sih. Itu belum nyebut tol ya. Nah itu memang saya datang jam 10 baru sampai itu ke jam 12 bisa masuk ke area ring 3 baru itu. Itu juga sampai saya minta bantuan ke warga di situ, tapi yang kebetulan dilibatkan jadi panpel. Kang punten lah ya saya gimana akhirnya mobil ada yang bawa, saya naik motor dibonceng dengan orang sana. Oh kalem. Ternyata di situ ada yang hajat juga. Halangan penuh hajat di jalan. Nah dari situ memang penonton antusias juga dari jam 8 pagi itu katanya udah pabeliut. Nah itu mungkin itu salah satu antusiasme lawan big match itu seperti itu. Sampai nah kalau itu kejadian yang tertahan itu memang kalau tim tamunya kan pakai rantis ya. Iya. Kalau kita tetap pakai bis, nah itu yang parkir ya di tengah jalan tuh udah parkir sampai akhirnya itu saya salut lah buat Pak Kapolrestabes, Pak Dandim dengan jajarannya mereka itu ya
Ayo nyisir, Iya. nyisir termasuk saya, nyisir-nyisirkeun. Motor pinggir-pinggir. 2.000 lumayan sama motor. Enggak, bercanda. Nah itu sampai akhirnya bisa semua aparat tuh mulai dari TNI Polri itu benar-benar karena Persib udah terlambat juga itu ya maksudnya udah Itu kan memang diundur juga ya Mas, pertandingan. diundur setengah jam Ya, sama karena itu ya karena tertahan di situ. tahan. Nah dari situ pengalaman memang apa ya fasilitas umum juga mungkin harus diperhatikan ya. Wah, ramenya. Rame. Ternyata banyak cerita-cerita yang sebenarnya kita belum terlalu tahu gitu kan gimana di balik Tapi itu naon itu di dong. gede gitu. Dia kata saya di suratan. Iya maksudnya banyak juga cerita yang ternyata seperti apa ini gitu kan. disebutnya teh Untold story. unpredictable. Nah Om, tadi kan kita udah ngobrol tentang terakhir main GBLA kapan. Iya. Kita juga tahu saat ini sepak bola kan tidak normal ya Om ya, kita harus ada sistem bubble gitu kan. Kemarin kita di Bali 3 bulan, di Jogja, Jabodetabek, tanpa penonton juga Om. Wacananya sih musim depan kompetisi baru bakal ada penonton lagi Om. Yes. Nah, Iya. apa ya? Om Bram kan udah lama nih nggak melakukan aktivitas seperti biasanya gitu. Iya. Menyambut kompetisi nanti seperti apa Om? Kemungkinan ada penonton. Sampai poho deui. Ya kalau antusiasme ya sangat berharap lah. Karena apa? Bukan cuman kita ya yang saya bagian dari manajemen Persib. Bobotoh juga berharap. Bayangkan udah 2 tahun lebih kali ya. Iya. Ya. Terakhir main di Jalak 2020 bulan Maret ya lawan Sleman. Selamat. Itu kan Unik juga ya itu ya cerita di pertandingan unik ini. gitu. Banyak ada cerita juga di situ. Nah, ini pasti udah Bobotoh udah sangat Rindu ya. rindu, bener. Wah, udah pasti ini saya sudah bisa bayangkan pertandingan perdana itu. Nah, perlu dicatat juga ya. Jadi saya punya catatan gitu. Jadi pertandingan apa saja yang diminati penonton selain big match, yaitu laga perdana dan laga pamungkas, bukan Bambang. Laga pamungkas ya. Nah, jadi laga perdana itu pasti orang antusias, apalagi sekarang udah 3 tahun nih. Penasaran ya Om? Oh, Performa penasaran. tim. Iya, Masih pasti. sekarang ya? Dengan Biasa. performa tim itu pasti si ini kan wah ekspektasinya seperti apa? baru lah ya. Wah, pengen ngelihat benar-benar. Apalagi misalkan dengan kondisi baru lagi, sekarang itu baru lagi ya new era new normal. Nah, itu pasti antusias bukan cuma saya tapi juga pasti Bobotoh sangat antusias ya. Bakal bisa mudah-mudahan ya benar-benar bisa kembali lagi ke stadion, bisa nonton lagi. Ini kan dari sisi penyelenggaraan pertandingan itu yang seninya ya, ada penonton itu, pemain juga mungkin merasa Ada semangat lagi ya? iya ya, Terlanjut lagi. pasti gitu. Sangat inilah. Nah, kalau saya benar-benar udah bisa bayangin gitu. Ini udah 2 tahun tanpa penonton, ketika dibuka lagi. Nah, itu makanya harus benar-benar disiapkan itu bukan cuman mental juga, tapi sarana prasarana juga mungkin harus ditinjau ulang. Strateginya juga ya Om. Strategi penyelenggaraan. Nah, tapi kan kalau untuk stadion mah ada verifikasi ya tiap tahun juga dari liga, kelayakannya apa, kekurangannya apa, nanti itu bisa ngikutin. Nah, cuman kan ini harus di ini lagi harus jadi perhatian semua bahwa nanti stadion itu misalkan kapasitas cuma 60.000. Nah, jangan sampai nanti yang datang itu lebih itu ya, pasti kan makanya seluruh putaran gitu karena nggak kebagian tiket lah atau apa gitu. Jadi yang belum bertiket lebih baik. Ya kalau Ditiapkan iya. Ya kalau ada Persib pasti disiarin langsung terus ya. pasti. Nah, kalau masalah antusiasme ya udah banget lah gitu, sudah berharap banget 2 tahun nih.
nggak ini jangan Bangga gitu ya. sudah nggak gayot gitu ya itu. Termasuk biasanya kalau di pertandingan itu ada marching band itu yang kita rindukan, terus mungkin Oh iya iya. apa kurator di itu kan Ini setengah bukan kurator, inspirator. inspirasi Itu ada konfigurasi. Museum kali ada kuratornya. itu juga yang dirindukan ya. Iya salah satu itu aja. Jadi yang paling apa yang saya rindukan itu celutukan bobotoh itu ya. Koreografi. Tarik inget Keren keren. Celutukan Iya itu celutukan bobotoh itu aduh lucu gitu ya kadang-kadang. saling bersahutan ya Mas. Di Kadang-kadang ngomong gitu kayak gitu ya padahal cuman ini tapi itu bikin berwarna. ya jadi warna. Dan yang pasti ke stadion itu kan jadi ajang silaturahmi juga. Bobotoh berbagai komunitas ada di situ ya. Tukang nasi bungkus. Iya. iya Ya itu termasuk apa masih bungkus ya. UMKM juga itu ya meningkatkan menggerakkan ekonomi. ya, menghidupkan ekonomi Akuntansi. masyarakat. Pembelaan. Puasa. Puasa emang batuk tuh orang puasa. Batuk puasa tuh orang Pas batuk. divaksin? Ya itu jadi datang ke stadion itu kan melibatkan apa semua unsur ya. Iya. Masyarakat luas juga sampai punten ya pedagang-pedagang kecil juga keangkat lagi. Gairah ekonomi ya itu. Itu pokoknya Kalau di Jalak Mas suka ada teman-teman dari disabilitas. Tapi di GBA juga ada ya. di GBL ada. Mereka juga bisa menikmati Ya, pertandingan. kedua stadion itu kan sudah dilengkapi apa fasilitas untuk disabilitas ya. Ada yang terutama di Jalak juga dia karena waktu itu bekas Asian Games itu harus Ya. Memang harus ada juga. standarnya seperti itu. Begitu. Nah, Om, kita juga menyambut AFC kembalinya Persib ke AFC. Mungkin lu ada pengalaman waktu pertandingan di AFC seberapa menarik dibandingkan dengan Liga 1? Iya, itu ya. Lucu gitu kalau nggak tahu kenapa ya di liga dengan di AFC itu beda. Padahal ini tingkat internasional mungkin ya. Kalau levelnya ya. Tapi antusias Boboto itu mungkin lebih bergengsi liga sebenarnya. Karena ada beberapa pertandingan yang memang penontonnya tidak ingat Mas ya. Tidak banyak besar di liga. Itu dan penyelenggaraan juga lebih hati-hati yang pasti AFC mah karena apa sedikit denda dan dendanya itu karena mungkin lebih tanpa toleransi nggak ada kalau di liga bisa gitu kalau di AFC itu nggak ada toleransi gitu kalau denda sekian telat 2 menit denda ini datang ini ada pedagang yang fake jersey katanya nggak boleh dan itu apa ya enak gitu jadi kita terus jadi yang ikut ya Omnya. Biasa datang itu pakai celana jeans, pakai kadang-kadang baju panpel biasa harus pakai jas AFC itu. Mungkin ya itu mungkin buat meningkatkan kualitas penyelenggaraan juga sih ya dari penampilan juga mungkin dinilai. Semua pada pakai jas. Penonton itu Jas hujan. Dakar hujan. Enggak. Jas lab. Nah, jadi apa ya? Itu saya juga nurut deh. Nggak boleh gini, nggak boleh bobot supporter itu tidak boleh ini tuh benar-benar si Bobotoh mungkin menunjukkan pengen menunjukkan bukan hanya Bobotoh sih mungkin semua pengen menunjukkan bahwa ini dilihat dari dunia internasional. Jadi benar-benar dukungan supporter itu luar biasa untuk AFC ini. Jadi jangan ini termasuk masyarakat sekitar juga nggak boleh jualan ini ya, nggak boleh dagang di sini. Nah dan itu juga pertandingan AFC itu gimana sih matchcom-nya? Ada matchcom-nya yang
dia itu basicnya dari security officer, dia tuh fokusnya ini keamanan nggak boleh gini. Ada yang di kalau infrastruktur, wah ini jukut gede diukur, jukut tuh sampai diukur. Ini kelebihan gitu. Kalau yang dari dicoel. Ada yang di marketing mungkin ya fokusnya ini nggak boleh ada yang jualan ini, apalagi yang jersey palsu itu nggak boleh. Nggak boleh waktu itu. Telat sedikit aja dendanya 200 juta sampai itu benar-benar dendanya luar biasa. Mungkin buat disiplin ya. Tapi itu mungkin bentuk AFC untuk mendukung klub itu sendiri mungkin ya, bahwa supaya profesional. Pakai yang original gitu. Oh iya, mungkin itu. Sih kata ya. Ayo denda. Enggak sih, dendanya juga nggak dibuat-buat. Ya, maksudnya tertuju ya, Om ya. Kalau harus didenda ya didenda gitu. Kalau enggak mah ya enggak ya. Denda yang enggak diada-ada gitu. Yang piraku tiba-tiba denda mana? Lepat naon abi. Denda wes. Alih bukan apa. Ya kayak gitu. Jadi tapi kalau Liga 1 itu mungkin yang ada kedaerahan juga ya. Ya. Karena lawan ini Kaliman lokal. Rama. Ya itu jadi kalau di Liga 1 ada gengsi daerah kan lawan si ini wah itu. Kalau AFC paling internasional ya. Cuman memang untuk di Liga 1 mah lebih ketat pasti AFC mah ya. AFC Liga. Tapi Liga 1 jarang mungkin ya terjadi sampai penonton turun ke lapangan. Di mana? Di AFC mah mungkin ya. Nah, AFC itu kalau yang pengalaman kemarin juga nggak sebanyak itu ya. Karena pertandingannya di weekdays. Weekdays terus Sore biasanya. Sore mainnya juga jam 3 udah kick off. Jam 3 udah kick off. Karena kita waktu itu itu kualitas lampu stadion juga benar diukur, genset, wah itu benar-benar ya itu namanya juga tingkatnya kita internasional. Nah sampai hal-hal sepele juga benar-benar diperhatikan. Ya memang itu, belajar dari AFC ini kita jadi pengalaman untuk menyelenggarakan di liga juga gitu. Oh, AFC mah kudu kieu. Ini bagus ternyata diterapkan seperti ini. Gitu. Kayaknya soalnya di Liga 1 yang turun-turun ke lapangan. Tapi Om, soal penonton turun ke lapangan katanya cemas. Cek saha. Cek beja. Bohongnya. Supporter teh paling sih misalkan polisi udah bawa anjing bener kumaha tau. Mana sih itu anjing? Iya sih, udah nafsu di dia aku. Bisa digowek ku anjing. Bener itu Kisah menarik ya. ada kejadian juga itu ada yang ada anak kecil. Alah sih taruhnya. Punten abdi nyebut anjing karena naon ya? Mudah. Nyebut anjing. Nyebut anjing. Dogi masih kanu saneh. Abdi punten ya nyebut anjing ya. Jadi aya anjing keur dicangcang. Jadi anjing sedang Ditaliin. Dicangcangin apa? Apa dicangcang itu? Bahasa Italian. Sedang diikat di Rambut pagar. di pagar ini sama si K9 gitu ya, K9. Ada ya budak luti, nggak mergain ya. Apal talina panjang. Itu benar kejadian ini. Jadi, aduh, putar. Asli talina panjang, what? Sorry, Nasi. Itu kan anjing gercicing. Jadi biasa bobotong. Cek anjing gercicing. Jika? Apa jika? Jadi ocon si budak itu kan Waroyan. Wah digigit kan. Akhirnya ya itu ada medical officer juga di Paris. Obatan. Nggak, tapi punten anjingnya juga mungkin udah disuntik rabies. Pastilah. Enggak lah, jadi pasti itu kan bukan buat mematikan, Bukan buat menggigit gitu ya. bukan itu pasti itu benar-benar diperiksa gitu ya. Sami diberes? Pastilah kalau K9 kan
dijaga Iya, gitu, benar, dari benar. segi makanan, minuman, segala macam asupannya gitu kan. Ya itu jadi tong ocon ya mungkin dah Tali panjang. talina panjang. Tadi kemana ningali heula talina pon panjang tuh pon. Itu ada kejadian berapa kali itu. Di GBLA pernah kejadian itu, di Jalak juga pernah di sini. Jadi ini untold stories juga. Sorry. Sama yang si anjing teh sok aing tali panjang. Sok wes. Tapi ketika itu diturunkan khusus ketika sampai mengganggu pertandingan mungkin. Enggak sih. Apa? Ya, ketika anjingnya ditugaskan gitu. Ya. Atau memang masih Om, setahu Om. Si anjing ini kan katanya bener anjing si anjing Itu seserian maaf oke, saya dari- bilang anjing Pantesan tadi sebelum mulai itu boleh nyebut anjing. Iya anjing ini yang dimaksud. Oh, ini. Iya jadi Om ingat ya batas bener anjing mereka anjing iya anjing betul. Karena kalau saya lihat di film di film-film canine gitu ada pangkatnya ya anjing itu ya. Ada pangkat pelatihan ya, pelatihan. enggak si anjingnya itu dikasih pangkat. Nah, jadi let call. katanya apa namanya? Enggak Letikolot. Ini letkolot. Letikolot. Iya, letkolot ya letikolot. Kalau Mel Apa? itu khusus diturunkan ketika sudah mengganggu pertandingan berarti. Biasanya disiapkan. Disiapkan. Disiapkan aja kan apalagi mungkin apa jadi kebutuhan aja. Kebutuhan mungkin dilawan. Itu kan ada kesatuannya itu yang canine itu. Iya. Jadi khusus aja di mau pertandingan apa kalau sekarang beberapa musim ini selalu dilibatkan. untuk menjaga keamanan dan Ketertiban selama pertandingan. Ya soalnya kan mungkin kalau anjing mah gua kompromi ya. Aduh. Punten bae ngegel. Kayak gitu. Nah, Om, mungkin terakhir nih Om, harapan Om untuk tahun depan bagaimana pertandingan untuk Persib sendiri? kompetisi selanjutnya. Ya Bobotoh balik lagi stadion. Pasti ini bukan cuma harapan Panpel ya. Pasti semua iya elemen sepak bola itu pasti berharap pertandingan bisa dinikmati secara langsung di stadion itu. Nah, jadi kalau saya berharap ya ini apa pasti kan sekarang nih masih kita juga pandemi mungkin sudah dianggap endemi tapi tetap kan kita punya kebiasaan baru nih. Ya, Kayak jaga Iman. apa iman dan takwa jagalah hati gitu. Kayak apa jadi bukan jaga jarak nah tuh biasa di sana. Kayak kebiasaan mencuci tangan pakai masker itu harus pasti nanti bakal apa ada pasti bakal ada apa ya sosialisasi. ada regulasi juga, ada regulasi. Nah, cuman yang paling penting itu kalau menurut saya ketika nih kita nggak tahu pandemi itu sudah berakhir apa belum. Mudah-mudahan udah nggak ada ya. Nah, cuman sekarang harus ada sosialisasi baik itu dari federasi, dari regulator, dari operator. Satgas juga mungkin. Iya Ya. itu. Nih gimana nanti apa ya harus tertib itu mungkin kita apa harus pakai masker juga seperti itu. Nah ini harus jadi apa nanti perlu Kerjasama semuanya. ya harus disampaikan secara detail ya gitu. Jangan sampai nanti penyelenggaranya yang disalahin gitu. Ternyata ini Jangan sampai ada misinformasi Om. Nah itu jadi kalau harapan saya mah ya oke, datang lagi stadion, tetap jaga ketertiban itu dari mulai diri kita sendiri ya. Saya tuh nggak pernah bosen lah untuk ngingetin kita tertib mulai dari diri sendiri, dari rumah datang di jalan tertib lah, nggak rugi lah kita tertib. Saling jaga ya Om. Datang ke stadion kalau masalah nanti ekspresi bobotoh, ekspresi penonton di stadion mau lepas mah enggak, tapi tetap kita ketika berangkat dari diri sendiri Dimulai dari diri. ya kita tertib lah, nggak rugi ya Betul. gitu. Kalau tertib tidak rugi.
banyak banget Udah. ceritanya ya, banget yang banyak lagi. Dingin. Sebenarnya kalau misalnya mau diceritain dari A sampai Z mah mau beres Mau. episode. tiga Nantilah nantilah. kita bikin Bikin sequelnya. Kita bikin sequelnya. Episode selanjutnya ya pokoknya. Nah, Oke. karena waktu yang sudah mepet, Pertanyaan juga udah habis. saya juga capek. Ya, jadi itu cerita-cerita dari Om Bram di versi podcast ini, dan ternyata saya juga yang sebetulnya dekat sama Om Bram, kita semua yang dekat sama Om Bram baru tahu ya ada pengalaman seperti itu gitu. Iya. Sampai ada budak letik kayak aja. Sampai ada cerita seperti itu kita baru tahu kan. Kalau Popo mau budak letik. Bisa gabung. Ngomongin budak letik di kayak anjing. Dia udah mau. Ya gitulah pokoknya mah tetap pantengin versi podcast kalau kalian pengen tahu cerita-cerita tentang kita, tentang Persi, tentang orang-orang di balik layar Persi, pasti kita akan kupas semuanya di sini. Dan jangan lupa terus update segala sesuatu tentang Persib di sosial medianya Persib, di YouTube dan website Persib, persib.co.id. Hatur nuhun bobotoh semuanya yang sudah menyaksikan podcast ini. Hatur nuhun juga buat Om Bram, Sami-sami. di one and only. Sami-sami. Kalau apa Om? Ya pokoknya mah Dengan senang hati. tetap jaga kesehatan ya Om ya. Ah, Semoga tentu kompetisi di musim depan kita bisa berkumpul lagi di stadion. Kalau kitanya bisa sadar dan tertib ya. Iya. Oke, hatur nuhun sekali lagi. Sampai jumpa di podcast versi selanjutnya. Bye. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan sampai bertemu lagi di Persib Podcast. Hatur nuhun.